Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RTO di channel official Kusam. Kali ini saya mau menceritakan atau sharing tentang perjalanan gua dan bersama 10 teman gua di Gunung Cermai. Tepatnya pada tanggal 29 Juni 2019, gua dan teman-teman gua melakukan perjalanan di pendakian Gunung Cermai. Pada saat itu kita kumpul sore sepulang kerja. Kebetulan kita masih kerja ya, masih kerja buruh. Kita kumpul di base camp Sakupala dan si cowok ini nyiapin buat peralatan, logistik dan lainnya. Sembari kita menunggu si cewek dari Jakarta, kita nyiapin peralatan itu. Dan mereka datang pukul 12 malam. Oh iya, kita menggunakan travel yang kita udah sewa ya. Setelah kita packing dan siap-siap, kita berangkat jam 1 malam. Perjalanan dari Cikarang ke Kuningan atau kita kan lewat Palutungan ya, kira-kira 4-5 jam lah. Kita sampai di sana ternyata masih pagi, sekitar jam setengah 4 kalau nggak salah. Karena pendaftaran kita belum buka di sana, di Cermai itu pendaftaran masih belum buka jam 7. Kita singgah di masjid untuk sembari menunggu subuh ya kan. Setelah sholat subuh, kembali kita melakukan packing ya, peralatan. Pada saat itu memang kondisi di sana itu masih sepi, jadi banyak pendaki yang belum ke situ. Kita melakukan packing dan kita melakukan maksi pendaftaran. Kita dapat tiket sama nasi box. Kita sarapan dan kita nunggu teman kita yang dari Kuningan, si temannya Agus, namanya Wilmar dan Arifin. Setelah kita beres-beres buat sarapan dan baking, kemudian kita melakukan briefing. Setelah briefing kita melakukan perjalanan. Di sana itu awal kita masuk, di sana disambut oleh persawahan dan pergumulan warga. Kita sampai di tulisan selamat datang di Gunung Cermai via Palutungan. Nah, yang lain kita foto-foto, ada yang minum, ada yang istirahat. Setelah kita beres berfoto-foto, kita melanjutkan lagi menuju pos 1 ke Cigowong, sekitar 2 jaman perjalanan. Nah, awal kita masuk itu kita disambut oleh pepohonan dan ya, kalau perbedaan ya, kalau di Gunung Jawa Tengah sama Gunung Jawa Barat itu beda banget. Kalau di Jawa Tengah itu pohonnya nggak rindang, sedangkan kalau di Jawa Barat itu emang pohonnya rindang-rindang dan tinggi-tinggi. Itulah perbedaannya. Pas kita masuk, suasana itu masih sejuk banget dan kayak disambut oleh burung-burung gitulah. Terus kita ketemu sama pendaki lawakan, bapak-bapak sih. Dia ngomong gini, "Wah mas, mau pada mendaki ya?" "Iya." "Wah, sepatunya baru nih." Nah, dari kata-kata dia itu kayak seolah-olah nyindir karena apa ya? Karena kita masih banyak pendaki pemula gitu. Terus dia ngasih pesan, "Hati-hati aja mas, jaga kekompakannya." Beliau berkata kayak gitu. Setelah itu kita lanjut melakukan perjalanan menuju pos 1 ya kan. Nah, kita singkat cerita kita nyampe di pos 1. Pas mau nyampe ada kejadian pendaki lain dia kram, kesakitan kan. Kita mau nolong, ternyata udah ada yang nolong. Ya udahlah, kita lanjutin perjalanan dan kita di situ makan karena perut kita udah lapar. Setelah beres-beres makan, kita lanjutin ke pos 2 di pos Kuta ya, sekitar 1575 mdpl. Ya, perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar setengah jaman, berjalan dengan baik ya kan. Kita lanjut lagi perjalanan di pos 2 ke pos 3 Paguyungan. Di pos 3 masih aman sih, maksudnya perjalanan teman-teman juga masih asik aja, ngobrol biasa lah kayak gitu kan. Kita lanjut ke pos 4 Arban. Nah, di Arban itu sedikit agak lama karena mau makan waktu 1 jaman di situ. Menuju pos 4 ke pos 5 ada suatu insiden. Si Alda, dia kakinya kram dan dia nggak bisa jalan, dia sampai menjerit-jerit. Dan akhirnya kita ditolong dan kita inisiatif untuk istirahat, melakukan penanganan pertama buat si Alda.
Setelah beberapa penanganan akhirnya dia sembuh, dalam arti agak mendingan, tapi bawaan tas dia itu dibawain sama si Danang. Akhirnya kita bisa melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 6 di Pesanggerahan kalau salah. Nah, di saat menuju pos 6 tiba-tiba kaki gue tuh merasa kram. Entah kenapa dua-duanya tuh kakinya kram, dan itu baru pertama kali selama gua mendaki itu kejadian seperti itu. Dan akhirnya saya pinjem trekking pole 2 lagi, dan pakai tongkat itu saya paksain kan dalam hal ini, karena walaupun kita balik lagi pasti akan agak jauh ya, jadi kita lanjutin perjalanan buat nenangin kaki gua gitu kan. Akhirnya kita nyampe di pos 6 alhamdulillah ya, dan kita mendirikan tenda di situ. Kita mendirikan tenda bareng-bareng, akhirnya udah selesai semua, nyiapin buat sarapan ya, buat makan, yang karena kita lapar perjalanan dari pos 1 sampai pos 6 juga kan. Dan udah kita siapin makanan buat beres-beres, ada yang bersih-bersih, ada yang buat siapin buat makanan gitu kan. Malamnya asik-asik aja sih, kita ngobrol di situ, game di situ bareng-bareng. Suasananya agak beda banget sih, maksudnya suasana malam di situ tuh agak menurut gue ya agak mistis, karena namanya gunung tuh, setiap gunung tuh pasti beda suasana lah. Dan kita tidur jam berapa ya, jam 11 kita tidur, dan tiba-tiba jam 12 malam kalau nggak salah, cewek gua sekarang jadi mantan ya, cewek gua minta pulang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ini gue merinding banget nih, serius gue merinding pas mau cerita nih. Dia minta pulang, tiba-tiba yang minta pulang ngomong ke saya, "Mas, saya mau pulang," katanya. Saya pokoknya mau pulang, nggak tahu alasannya kenapa dia mau pengen pulang gitu kan. Dan teman-teman gua pun kaget kenapa dia mau minta pulang di tengah malam gitu kan. Gua nenangin dia, coba nenangin dia ya kan, kata gua manggil dia kan, "Dek, kenapa kamu pengen pulang? Masalahnya apa?" kata saya gitu kan. "Pokoknya saya mau pulang sekarang," kata dia. "Jangan kayak gitu, saya pun baru pertama kali naik Gunung Cermai, dan kalau pulang malam pun bahaya juga," kata saya gitu kan. Nggak tahu kenapa dia tuh egois banget, bukan egoisnya tuh nggak tahu kenapa, pokoknya dia tuh ya mungkin dia karena lagi head ya kan, lagi head dan akhirnya nggak stabil kan emosinya gitu kan. Tapi gua coba menenangin dia agar dia tenang, dan kita tidur kembali untuk istirahat buat siapin summit attack kan. Jam 3 malam, jam 3 pagi kita kumpul untuk melakukan summit attack. Tiba-tiba lagi cewek gua nggak mau nanjak, nggak mau naik, nggak tahu alasannya kenapa ya kan. Terus setelah diskusi bareng tim Agus, Danang, Ede ya kan, dan Moro, Indri, Alda, si Arifin juga, Wilmar, kita diskusi bareng-bareng. Saya obrolin baik-baik bahwa saya nggak bisa naik lanjutin karena cewek gua nggak bisa ikut, dan akhirnya gua nungguin dia ya kan. Mereka buat lanjutin ini pendakian. Setelah pendakian tiba-tiba Moro dan Indri kembali lagi sama si Wilmar misalnya. Gua kaget kan, kenapa kalian bisa turun lagi. Ternyata si Indri kedinginan dia, sedikit hipotermia dia, dan kita melakukan pertolongan pertama kan. Untungnya kita udah bawa, maksudnya persiapan ya kan, persiapan buat penanganan seperti itu, dan agak mendingan dia, akhirnya istirahat, tidak melanjutkan pendakian lagi. Tiba-tiba si cewek gua minta nanjak. Nah, gua bingung kenapa dia bisa berubah itu gitu kan. Pengen nanjak cuman berdua sama gua gitu kan. Terus gua bilang, "Gua nggak tahu jalurnya," gitu kata saya. "Yang tahu jalurnya udah naik ke atas. Pokoknya gua mau naik," kata dia. "Kalau lu nggak mau ikut, gua aja sendirian," kata dia. Dan akhirnya untuk menetralkan suasana itu, sebagai cowok istilahnya, buat menenangin dia ya kan, akhirnya kita naik bareng. Dan bodohnya kita yang biasanya itu menyiapkan sesuatu halnya, misalkan bawa minum berapa, itu cuman bawa minum berapa liter, satu botol kecil sama buah gitu kan. Itulah konyolnya kita gitu kan. Setelah kita melakukan perjalanan, sebelum kita naik itu si cewek gua mau buang air kecil kan. Nih gua merinding banget sumpah nih. Di situ tuh kalau kalian pernah nanjak di Gunung Cermai, ada
semacam gubuk ya, persinggahan yang buat istirahat di situ. Nah di sebelah sana tuh ada agak-agak jurang lah ya, di situ kita ke situ, dan di sampingnya tuh ada pohon gede dan dia buang air kecil di situ. Dia kayak dia kayak gini, gua hadapnya sana kan, membelakangi dia lah, saling membelakangi, nunggu. Gua kok lama banget, terus gua nengok ke belakang kayak gini deh. Gua kaget banget, di belakang dia yang dia kecil itu ada kaki tinggi besar membelakangi dia, sampai gue merinding beneran, sampai gue nyebut apa asma kan ya, saya nyebut satu kali, buset masih ada ya kan. Itu apa pohon, apa emang itu manusia atau manusia tinggi banget, soalnya dia posisinya tuh emang membelakangi dia seperti manusia, bener-bener tinggi banget. Kedua kali masih ada, dan ketiga kali dia hilang. Nggak tahu kenapa bener, ini merinding banget bener. Dan setelah itu dia ngomong, si cewek ini, "Mas, kok saya merinding?" gitu kata dia. Kata saya, "Itu perasaan kamu aja." Sebenarnya saya tahu, maksudnya buat menentral suasana ya kan. Kejadian gue lihat itu nggak cerita ke dia gitu, takutnya dia jadi down atau gimana gitu kan. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Cermai ya kan. Nggak tahu kenapa badan gue lemes banget, dan karena kurang persiapan mau nyampe ke Gunung Walet, kaki kram gue nggak kuat, beneran itu nggak kuat. Dan saya diskusi sama cewek gue untuk tidak melanjutkan perjalanan lagi, karena apa, logistik kita udah habis. Dan saya negosiasi sama cewek gue, dia nangisnya kenapa, dia pengen ke puncak banget, walaupun dia sakit tapi ke puncak. Dan di situ nggak tahu kenapa gue pengen turun gitu kan. Dan saya negosiasi sama cewek gue, nasehatin dia bahwa tujuan kita itu bukan puncak aja, sebuah perjalanan itu emang bukan puncak tapi pulang dengan selamat, kata saya gitu. Saya nasihatin dia dengan baik-baik, akhirnya dia mau lulu untuk kembali lagi ke tenda ya kan. Akhirnya kita pulang lagi dan balik lagi. Dan yang sampai di atas si Yahya, si Arifin, sama si Agus dan Ende dan Alda, ceweknya cuma Alda aja. Alhamdulillah mereka udah nyampe kan, turun dengan selamat. Setelah itu kita siap-siap buat turun. Suasana yang tadi malam gue rasain itu gue nggak cerita ke mereka karena takutnya jadi salah persepsi atau jadi mereka jadi down ya kan gitu kan. Akhirnya saya diem aja, bungkam ya kan, kita packing, beres-beres tenda. Setelah briefing kita langsung turun. Pada saat turun pun suasana sangat beda banget, karena kita mengejar buat supaya turun kita nggak sore ya. Suasana beda banget yang gua rasain sih, nggak tahu yang lain gitu kan. Dan anehnya nggak tahu kenapa, ini bukan rencana, si cewek ini emang pada head semua. Dan saya pun bingung kenapa head semua pada saat itu. Emang ada waktunya ya kan. Kita turun di pos berapa lupa saya itu. Cerita dari Moro, dia tuh bercandaan sama temennya si Indri atau si Agus, siapa itu ya, si Agus. Kok jalan si Indri, oh jalan lu kayak nenek-nenek, dia bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba dia nginjek rambut, gulungan rambut panjang. Apa yang dia omongin kayak sesuatu yang kejadian gitu, tapi dia nggak mau cerita juga ke teman-temannya. Nah si Agus ini juga melihat, cuman bayangan sih, ya nggak tahu, mungkin karena kecapean jadi imajinasi kayak gitu ya kan. Kita positif aja, dan kita akhirnya melakukan perjalanan lagi di pos berapa, kalau nggak salah di pos 3. Di pos 3 cewek gua ngeluh, tasnya terasa berat banget tuh. "Mas, tas gua terasa berat banget," kata dia gitu kan. Padahal isi tas dia tuh kosong, beneran itu kosong, nggak ada apa-apanya, kosong, tapi terasa berat kata dia. Terus tiba-tiba saya juga rasa nggak enak, maksudnya nggak enak, perasaan gua tuh nggak enak banget itu. Jam 4 gue inisiatif buat, karena kita belum sholat kan, saya sholat dulu di jalur tayamum di situ.
cewek gue duduk di samping gue sebelah kiri agak jauhan dan suruh duduk sama gue melakukan sholat asar kan. Dan alhamdulillah dia bilang bahwa dia agak mendingan, maksudnya udah seperti biasa nggak berat lagi kan. Dan akhirnya kita nyampe di pos 1, kita istirahat di situ buat makan lagi ya kan. Dan mau nyampe maghrib, gue sama cewek gue duluan karena udah kaki gue udah nggak kuat ya kan. Dalam arti duluan itu ya gue di depan, agak depan sama mereka gitu kan. Dan alhamdulillah kita sampai dengan selamat dan kita kembali lagi di base camp Sakupala Adventure ya kan. Setelah itu kejadian lagi brother. Sinia mimpi nangis teriak-teriak, terus bangun dia meluk gua ya kan, cerita, kaget gua kan, dia nangis mimpi. Kamu mimpi apa, kata saya. Masa mimpi dikejar-kejar orang tinggi, badan gede, terus gue merinding banget, matanya merah, persis apa yang gue lihat itu benar-benar apa yang gue lihat. Entah tahu kenapa itu kejadian yang apa istilahnya, kejadian mistis atau tidaknya saya tidak ngerti ya kan. Tapi apa yang dia mimpiin ke cerita saya, padahal saya nggak ceritakan pas saya lihat persis apa yang gue lihat gitu kan. Dan akhirnya gue telepon orang tua dia agak ustad, dan emang bener katanya ada yang ganggu dia kan, dan dia suruh pulang kembali ke asalnya gitu kan. Dan alhamdulillah kita baik-baik saja di situ ya kan. Gua bukan untuk nakut-nakutin temen-temen ya, bahwasanya melakukan pendakian itu perlu persiapan, mungkin dari fisik, mental kita, dari segi logistik, peralatan gitu kan, pola pikir kita gitu kan. Dari kejadian-kejadian tadi yang gua alamin dan teman-teman yang alamin juga, bahwasanya ketika kita mau naik gunung setidaknya kita siapin fisiknya, dan jangan ngomong sembarangan. Karena apa ya, kita tahulah, kita maksudnya sadar bahwa di dunia ini ada alam goib ya kan, dan kita harus menghargai itu dan kita harus percaya itu. Kita nggak boleh ngomong sembarangan, jaga sopan santun, jangan pernah ninggalin sholat. Ketika keimanan kita kuat, sesuatu apa yang terjadi di sana akan menjadi positif. Mungkin kejadian yang tadi yang gue lihat atau apa, karena biar kita itu ingat yang di atas, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita selalu ingat Tuhan ya kan. Yang kedua mungkin dari segi berbicara kita ya kan, sehingga kita harus sopan terhadap apa ya, jangan ngomong sembarangan di gunung itu gitu kan. Ya banyak pembelajaran sih kata gue, soalnya baru pertama kali gue naik di atap Jawa Barat kejadian kayak gitu ya kan. Buat pembelajaran kita semua, saya cerita kayak gini bukan untuk menakut-nakuti, tapi buat pembelajaran kita semua bahwasanya kita harus, kalau kita mau melakukan sesuatu harus ada perencanaan, harus ada persiapan, dan benar-benar disiapin. Jangan meremehkan sesuatu hal ya kan. Kayak misalkan gue tadi kram, mungkin karena gue kurang olahraga, kurang persiapan, jadi kakak gue kram gitu kan. Jadi teman-teman gak usah takut, gak usah bingung. Intinya kalau ingin melakukan sesuatu disiapkan gitu kan. Cukup sekian, jika cerita gue berlibat-libat atau kata-kata gue kurang dimengerti, maklumlah gue baru cerita ya kan. Gue mau sharing sama teman-teman. Jika konten ini baik, silahkan di like dan subscribe ya kan, komentar dengan baik. Jika ada misalkan teman-teman ingin apa supaya kita bikin konten lebih kreatif lagi, mungkin nantinya ada kita bahas reaction atau kita ada jurnal di situ. Oh iya, ada podcast juga. Silakan teman-teman kasih saran buat kita buat lebih kreatif lagi, lebih baik lagi dalam melakukan pembuatan konten ini dan berbagi hal yang positif, yang edukasi, sharing, ekspor tentang pendakian. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kusam.